Selamat pagi, selamat datang di ibadah perdana online Bahasa Indonesia di ICA. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami. Sebelum kami memulai ibadah pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus Anda ketahui. ICA Surabaya telah mengadakan kebaktian Bahasa Indonesia. Anda bisa menekannya setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube. Anda bisa menemukan link untuk ibadah Bahasa Indonesia di deskripsi. Sebarlah pengumuman ini ke teman-teman Anda. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Anda bisa mengunduh di bit.ly/ICA-Kids-online. Ikuti Instagram @ICA-Kids untuk mendapatkan update terbaru. Ibadah doa malam ICA dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7:30 sampai 7:30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICA-SBY untuk mendapatkan meeting ID. Memberikan persembahan di ICA tidak bisa lebih gampang lagi. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda, atau bisa mengunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda membutuhkan doa, kami mau berdoa dengan Anda. Kunjungi bit.ly/ICA-prayer-online dan mari kita percaya kepada Tuhan untuk terobosan di dalam hidup Anda. Jika Anda tertarik untuk menjadi member di ICA, Anda bisa mengikuti kelas membership kami yang akan diadakan hari ini jam 2 siang lewat Zoom. Anda bisa mendaftar melalui QR Code yang berada di layar Anda sekarang, atau bisa mengunjungi bit.ly/ICA-class-sign-up untuk mendapatkan meeting ID. Jika Anda tertarik untuk dibaptis, Anda bisa mengikuti kelas baptisan jam 4:30 sore lewat Zoom. Anda juga bisa mendaftar melalui QR Code yang sama, atau mengunjungi bit.ly/ICA-class-sign-up untuk mendapatkan meeting ID. Baptisan selam akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 April di Regency 21 Clubhouse, jam 4 sore. Sebarkan berita ini ke teman-teman Anda, dan siap selalu. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan Spotify. Kami menyediakan konten terbaru setiap hari untuk menemani Anda. Jika Anda member ICA, kami mempunyai 2 pengumuman untuk Anda. Yang pertama, silakan cek email Anda untuk Deacon Nomination List dan kumpulkan nominasi Anda hari ini sebelum jam 12 malam. Dan yang kedua, Annual Business Meeting akan diadakan pada tanggal 25 April. Semua detail sudah tercantum di email Anda, jadi mohon cek kotak masuk dan spam Anda. Jika ada pertanyaan, silakan email ke inquire@icasby.com. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Ibadah akan segera dimulai, jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan mengundang hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Ku yakin Kau hadir.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih dan karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Pujilah nama-Mu Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Kau karuniakan kepada kami semua, dimanapun kami berada pada saat ini menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu, bukan karena perasaan kami, bukan karena semuanya mudah, bukan karena semuanya sudah terbuka dan semuanya tanpa ada masalah Tuhan. Namun ini semua karena janji-janji-Mu, itu semua karena Kau memberikan, mengaruniakan kepada kami terlebih lagi, jauh banyak lagi dari apa yang kami doakan, dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, Kau punya rencana yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, hari ini kami mau sujud, datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, dan mau belajar bersama Tuhan. Selain kami menyembah, memuji nama-Mu, kami ingin juga mendengar dan juga belajar. Dan kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami habiskan, kami serahkan waktu kami hari ini dalam mendengar ibadah. Untuk bantuan-Mu, Roh Kudus, bicara kepada kami semua, umat-Mu, semua yang mendengarkan, semua yang ingin menanggapi, meresponi Engkau.
hari ini juga. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat datang kepada ibadah bahasa Indonesia ICA. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, follow, dan share dimanapun ICA Surabaya berada di Facebook atau di YouTube dan juga di Instagram. Nama saya Ardo, saya salah satu pendeta di ICA. Dan selamat ya kepada kita semua yang menghadiri ibadah online ini, karena ini adalah ibadah online pertama kita dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa untuk mungkin di Instastory dikasih tahu ke teman-teman bahwa hey, saya hadir loh pada ibadah bahasa Indonesia pertama di ICA. So, saya ingin menyambut ya, mengatakan selamat datang, selamat pagi sekali lagi, mungkin pagi, siang, malam dimanapun saudara menonton, menyaksikan ibadah hari ini. Kita akan mulai dengan seri khotbah baru yang berjudul Jauh Lebih Banyak. Dan kata jauh lebih banyak ini, frase ini sebenarnya diambil dari Efesus 3 ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara menyaksikan ini, minggu lalu kita baru saja merayakan ya Paskah, hari kebangkitannya Yesus Kristus, dan tentunya saudara tahu ini adalah kejadian yang luar biasa yang mungkin menjadi yang paling utama dalam iman kita bersama, dan tentunya menjadi hari perayaan yang sangat penting dalam kalender Kristen. Dan mungkin yang berikutnya bisa dikatakan setelah Paskah atau hari kebangkitan adalah hari Pentakosta. Dan dengan seri ini jauh lebih banyak kita akan belajar bersama menjelang hari Pentakosta, apa yang Tuhan siapkan bagi kita semua, apa yang menjadi rencananya. Bahkan setelah hari kebangkitan, Allah masih dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan atau doakan. Perhatikan di frase ini di Efesus 3 mengatakan kuasa, ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Pertanyaannya adalah kuasa apa itu? Dan kuasa itu dan sumbernya itu dari mana? Semoga pada akhir seri khotbah ini kita dapat menjawab bersama, dan bahkan yang kita doakan, kami doakan semua supaya kita semua mengalami kuasa tersebut. Kita akan melihat bahwa rencana Allah bukan hanya mencakup kayu salib, tetapi juga pemberdayaan dan kuasa yang datang daripada Roh Kudus. Rencana Allah. Jika saya bertanya kepada saudara, apa itu rencana Allah, bagaimana saudara dapat menjelaskannya? Kalau saya mungkin lihat ke Danjau sekarang, dan juga Pastor Bebe di sini, apa yang menjadi rencana Allah? Kalau kita harus menjelaskan kepada orang, apa itu rencana Allah? Sebenarnya apa sih rencana Allah? Mungkin dalam proses saudara berusaha untuk menjelaskan rencana Allah, mungkin saudara akan mengutip Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan dan tidak rancangan kecelakaan. Ya kan? Mungkin itu rencana Allah. Atau mungkin saudara mengutip Ayub 42. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oh, Pastor Ardo, kalau bicara rencana Tuhan itu pasti tidak pernah gagal. Meskipun COVID, meskipun ada pancaroba, meskipun ada kesulitan, tantangan hidup, tidak pernah gagal. Atau mungkin saudara mengutip dari Yesaya 55 ayat 8 mengatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jadi apapun rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia, bukan rancangannya Tuhan itu jauh lebih mega, jauh lebih luar biasa daripada rencana-rencana saya. Atau mungkin saudara akan mengutip dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Rencananya sudah ditetapkan jauh sebelum segalanya ada. Jadi mungkin terlalu sulit untuk kita dapat
mengenal rencana Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa itu sudah ditetapkan, sudah dipastikan jauh sebelum segalanya ada. Atau mungkin sudah mengutip Mazmur 139, rencananya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Wah, kalau kita bicara rencana Tuhan pasti sudah tertulis, Pastor Ardo, yang namanya hidup saya, riwayat hidup saya, atau tanda kutip ya, nasib ya. Itu bukan pengertian yang tepat kalau kita bicara nasib, tapi itu semua ada tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab Tuhan sudah merancangkan semua, sudah ada dalam rencananya yang kekal. Atau mungkin saudara mengutip dari Kejadian 50, mengatakan rencananya mengubah apa yang dimaksud untuk jahat, dijadikan untuk baik. Mungkin kita tidak mengenal semua rencana Tuhan, tapi kita percaya apa yang dimaksudkan untuk jahat, itu dijadikan untuk baik. Itu mungkin kisahnya Yusuf dalam kehidupannya di Kejadian 50 ketika Yusuf bicara kepada saudara-saudaranya. Jadi apapun definisi atau bagaimana kita mendaur ulang atau berusaha untuk mengerti atau menjelaskan dari rencana Allah, perasaan kita, pendapat kita, satu hal yang kiranya kita sepakati hari ini adalah yang berikutnya. Allah selalu memulai dengan hasil akhir di pikirannya. Saya ulang lagi. Allah selalu memulai dengan hasil akhir di pikirannya. Jadi apapun yang Tuhan mulai, Allah mulai, pasti ada akhirnya dan yang sudah dipikirkan oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memulai sesuatu. Tidak mungkin Tuhan memulai sebuah rencana tanpa melihat akhir dari rencana itu. Kejadian 3 ayat 15. Saya akan bacakan, inilah Tuhan sendiri bicara kepada iblis yang dalam bentuk ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nubuatan dari Allah setelah iblis dalam bentuk ular mengajak Adam dan Hawa untuk setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kita bisa melihat belum pasal 4, belum akhir pasal 3 dari Kejadian, Allah sudah punya rencana keluar dari kita yang jatuh dalam dosa. Ini yang menunjukkan bahwa Allah selalu memulai dengan hasil akhir di pikirannya. Allah tidak mungkin memulai sesuatu tanpa merencanakan bagaimana kita dapat keluar. Bukannya dosa itu direncanakan oleh Allah, tidak. Tetapi ketika dosa masuk dalam dunia, Allah sudah ada rencana dari awal untuk mengalahkannya. Banyak contoh-contoh lagi dalam Perjanjian Lama yang merujuk atau mengarah kepada penyelamat. Yang kita bisa melihat adalah contoh supaya kita dapat melihat bahwa Kristus adalah pusat dari sejarah ini. Baterainya Nuh mengarah kepada juru selamat yang akan menebus dan menyelamatkan kita dari kegelapan dan dosa. Kejadian Nuh ya, ketika harus menciptakan Batra, itu menjadi gambaran dari penebusan, gambaran akan penyelamatan. Pengujiannya Abraham ketika dia harus mengorbankan putranya yang tunggal, Kejadian pasal 22, mengarah kepada Bapa Sorgawi yang rela mengorbankan putranya yang tunggal karena dosa dunia. Bahkan hari Paskah yang ada di dalam Keluaran 12, di mana darah anak domba tentunya itu mengarah kepada anak domba Allah bernama Yesus yang akan dicurahkan bagi setiap kita dan melindungi kita dari kematian rohani. Jadi anak domba pada Paskah waktu itu menuju atau merujuk kepada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya kematian secara jasmani, tapi dari kematian rohani. Oleh sebab itu, yang poin pertama kita harus perhatikan bersama adalah ini. Rancangan Allah menuntun kita kepada salibnya Kristus. Rancangan Allah menuntun kita semua, menuntun saudara, menuntun saya, menuntun kita semua kepada salibnya Yesus Kristus. Yohanes 1, 25-32. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada
sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi emang anak domba Allah ini datang untuk menghapus dosa dunia. Saya mau mengutip dari Alexander McLaren yang mengatakan demikian. Salib Kristus adalah pusat sejarah manusia. Itu luar biasa. Jadi yang kita rayakan pada hari Paskah atau kebangkitan Yesus minggu lalu, menurut beliau adalah pusat sejarah manusia. Sejarah manusia berputar dan melingkari inkarnasi dan penyalipan Kristus. Kesaksian Kristus merupakan dasar atas segala macam nubuatan sepanjang masa dan kuasa Yesus terus bertambah merupakan dasar atas segala sejarah sepanjang masa. Dalam kata lain saudara, kalau bukan karena salibnya Tuhan Yesus Kristus, sejarah manusia itu apa maksudnya dan tujuannya itu apa? Tujuan hidup kita adalah untuk melihat kayu salib dan menanggapi, meresponi, untuk kita harus tidak lagi berpaling dari kayu salib, tapi kita harus membawa respon kepada kayu salib di Yesus. Roma 5 ayat 8-11 demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Siapa yang di sini tidak mau damai sejahtera dari Tuhan? Siapa yang di sini tidak mau hidup dengan penuh makna? Siapa yang tidak mau mengalami kehidupan yang terbaik bagi kita sendiri, bagi teman kita, keluarga kita, negara kita? Tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Sebab Ia sendiri mengatakan, ialah jalan, ialah kebenaran, dan ialah kehidupan. Pertanyaan berikutnya bagi kita semua, dan khususnya bagi orang percaya. Jika saudara menonton ini dan saudara orang percaya dan percaya akan Yesus Kristus, pertanyaan kita adalah, mungkin ada beberapa, bukankah sudah cukup untuk saya percaya kepada Yesus? Ya kan? Bukannya yang penting saya udah masuk surga. Aduh pendeta, saya udah cukup deh. Yang penting masuk surga, saya udah senang. Gak usah minta ini, minta itu. Saya gak perlu apa-apa lagi. Yang penting saya dapat masuk surga. Puji Tuhan sudah masuk surga. Sesuai judul khotbah ini, rencana Allah bukan hanya salib Kristus saja. Dan memang itu penting, masuk surga itu penting. Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Tanya saja setiap penulis yang menulis puisi atau lagu-lagu tentang masuk surga. Kita semua mau masuk surga. Dan itu bukan hanya karena salib Kristus. Dan itu memang karena salib Kristus. Tapi bukan hanya salib Kristus saja yang kita ditawarkan oleh Yesus. Tetapi ada jauh lebih banyak lagi bagi kita yang percaya. Sebab, inilah poin yang kedua, rancangan Allah menuntun kita melalui salibnya Kristus. Jadi rancangan Allah bukan hanya menuntun kita untuk mengarah kepada Kristus, tetapi juga menuntun kita melalui salibnya Kristus. Menariknya saudara, Yohanes Pembaptis tidak hanya mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah atau juru selamat dunia, tetapi Yesus diberi deskripsi yang menarik menurut saya. Yesus disebut sebagai pembaptis. Lalu pertanyaannya, sejak kapan? Dan bukannya Yohanes Pembaptis yang membaptis, tapi kok juga kenapa juga Yesus yang dianggap sebagai pembaptis? Kita lanjut lagi di ayat 33-34. Dan disinilah Yohanes mengatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Dari semula saudara, yang membaptis kita dengan Roh Kudus
adalah Yesus sendiri. Dari semula, Yesus bukan hanya menebus dosa kita, tetapi dia juga memberdayakan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Sejak Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang membaptis semua orang percaya dari sejak hari itu, adalah satu sosok, satu pribadi dengan kuasa, dengan hadirat Roh Kudus, namanya adalah Yesus Kristus. Bukan hanya masuk surga saja, tetapi juga masuk dalam kemitraan. Ini mungkin terjemahannya bahasa Inggris dari partnership ya. Ada semacam kemitraan yang terjadi. Jadi kita bukan hanya masuk surga, tapi kita dianggap sebagai ada kemitraan. Kita dijadikan mitranya Tuhan bersama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dan jauh lebih banyak lagi. Permulaan hubungan dengan Yesus bukan berarti tidak ada lanjutan. Ini sama aja mengatakan di hari pernikahan kita, sudah, yang penting kita nikah, beres, selesai, kita bisa pulang dan nggak usah hidup lagi, bisa meninggal dunia, udah happy. Kenyataannya, hari pernikahan itu adalah hari yang luar biasa, hari yang indah bagi kita semua. Tapi hari pernikahan itu adalah awal dari rencana Tuhan dengan pasangan kita, bukanlah akhir. Kita menganggap hari pernikahan itu adalah hari yang sangat penting, sangat luar biasa. Iya, dan itu emang indah dengan keluarga, dengan teman. Kita dapat merayakan cinta bersama. Tetapi itu bukan dari akhir. Itu adalah permulaan dari pernikahan kita. Hari pernikahan itu, the wedding adalah hari pertama dari perjalanan bersama-sama. Sama seperti itu, hari perjumpaan kita dengan kasih karunia Yesus adalah awal dari rencana Tuhan bersama Dia, bukan yang akhir. Kalau kita bicara tentang rencana Allah dalam kehidupan saya, bisa dikatakan itu bukan rencana saya pribadi. Saya dari kecil dibesarkan oleh orang tua Kristen, dan saya juga ikut persekutuan, ada persekutuan dalam rumah, di rumah saya, di rumah kami, dan saya diajar berdoa, diajar baca Alkitab sejak kecil oleh oma saya. Meskipun saya lahir di Jakarta, di Indonesia, saya dibesarkan sebagian besar di luar negeri, karena ayah saya pegawai negeri di Kementerian Luar Negeri. Jadi kita sekeluarga, dan adik-adik saya nomor satu dari 4, saya sulung dari 4, dan kami pergi semua dan mengikuti bapak di luar negeri. Hidup saya baik-baik saja, namun ketika saya masuk SMA, ya saya mulai nakal. Mungkin jarang anak SMA yang nakal ya, tapi saya kebetulan anak SMA sangat-sangat nakal. Saya minum alkohol, saya sempat rokok juga. Saya juga pesta pora. Ketika kita mengatakan janganlah kamu pesta pora, saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Tapi juga saya berhubungan seks di luar nikah. Dan setelah saya meyakinkan mantan pacar saya untuk aborsi, kami putus dan seakan semuanya baik-baik saja. Saya mengabaikan, saya pura-pura itu semua tidak terjadi, saya menghidupi hidup saya seperti biasa. Namun hari lepas hari saya semakin gelisah dan saya berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebetulan suatu hari saya diajak beribadah di gereja AIS di Jakarta, dan disitulah saya belajar mengenai dosa, saya belajar tentang pengampunan dosa, saya belajar tentang firman Tuhan, dan saya belajar tentang rahmat Tuhan Yesus Kristus. Dan kenapa selama ini saya gelisah tanpa hadiratnya. Saya mohon kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa saya, dan saya lahir baru. Firman Tuhan mengatakan saya lahir baru, dan saya didoakan oleh mentor saya. 17 tahun kemudian, saya tidak mengira bahwa rencana Allah membawa saya ke tempat ini. Saya diperbaharui sebagai anak perjanjian Tuhan. Saya dipanggil sebagai pendeta di ICA. Saya dikaruniakan istri yang luar biasa, Sarah. Saya dikaruniakan 2 anak yang luar biasa, Ruby dan AJ. Dan Tuhan masih punya banyak lagi bagi saya, bagi keluarga saya, bagi gereja saya, dan tentunya bagi saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara siap untuk belajar dan mengalami pemberdayaan dari Roh Kudus? Jadi bukan hanya lahir baru karena salib Yesus Kristus, tapi ada sesuatu melalui salib Kristus yang Tuhan punya rencana bagi saudara dan bagi saya. Sekian kali
Rencana Allah bukan hanya keselamatan saja. Kalau hanya keselamatan, kita udah selamat, langsung pulang surga. Kenapa kita masih ada di dunia ini, saudara? Kenapa? Karena masih jauh banyak lagi yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua. Melebihi segala hal yang kita doakan, segala yang kita pikirkan, segala yang kita dapat dengan imajinasi kita. Tuhan jauh lebih punya banyak lagi. Ada dua macam orang yang menyaksikan ibadah hari ini. Saya percaya ada dua macam orang. Yang pertama, yang belum menanggapi salib Kristus. Dan yang kedua, yang sudah menanggapi. Mohon maaf, saya hanya melihat ada dua macam manusia yang dapat menonton ini. Yang belum dan yang sudah menanggapi Yesus Kristus. Bagi yang sudah menanggapi Yesus Kristus, saya baca lagi Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wahai kita yang sudah percaya, ikutilah ibadah minggu depan untuk belajar bagian yang kedua. Ajaklah teman, keluarga saudara untuk belajar firman Tuhan bersama. Dan bagaimana untuk hidup di dalam Roh Kudus dan bersama Roh Kudus. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak lagi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Mari berjuang dalam perlombaan iman kita hingga Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Dan yang bagi kita yang belum menanggapi, yang masih mikir-mikir, yang masih merasa, aduh Yesus ini terlalu sulit untuk saya percaya. Aduh, saya hanya kebetulan klik ya tombol ini dan saya menemukan ibadah ini. Saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan suara Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Sungguhnya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini atas rahmat-Mu, atas kasih-Mu, atas belas kasihan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Yesus, kepada-Mu Roh Kudus. Sebab hari ini adalah hari keselamatan. Inilah hari di mana kami dapat menanggapi, kami dapat meresponi suara-Mu Tuhan hari ini. Kami semuanya berdoa, bagi semua yang mendengarkan suara-Mu Tuhan, hari ini adalah hari di mana kami dapat membukakan hati kami kepada-Mu. Kami dapat menanggapi kayu salib Yesus Kristus, melihat tetesan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami semua, bukan karena kami sempurna, bukan karena kami layak menerima, tapi karena kasih karunia-Mu saja. Hanya oleh kasih-Mu kami dapat memperoleh pembaharuan hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi masa lalu kami, dosa kami Tuhan, Kau lenyapkan, Kau hapuskan. Sebab Kau yang menebus kami semua, Kau yang membayarkan semua itu Tuhan. Dan Kau menampung semua itu, menanggung semua itu di atas kayu salib. Hari ini Tuhan kami ucap syukur. Sebab bukan hanya karena kayu salib kami menerima kehidupan baru, tapi ada sesuatu yang melalui salib Yesus, melalui salib-Mu ya Yesus, kami dapat menerima jauh lebih banyak lagi yang ada pekerjaan dan juga karya pemberdayaan di dalam Roh Kudus. Tuhan hari ini tolonglah kami
supaya kami semua dapat belajar, kami dapat berjalan bersamamu, dan kami dapat berjumpa langsung, bertatapan langsung dengan kuasa Roh Kudus. Untuk kami diberdayakan, untuk kami diurapi, untuk kami menjadi terang dan garam di dunia ini Tuhan. Tolonglah kami semua, baik yang belum menanggapi, baik yang sudah menanggapi, kami semua adalah milik-Mu. Kau sendiri yang menjamah, Kau sendiri yang berbicara, Kau sendiri yang mengenal kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau, bisnis kami, pekerjaan kami, persekolahan kami, hubungan-hubungan kami, keluarga kami Tuhan, semua pergumulan kami Tuhan kami serahkan kepada Yesus Kristus. Sebab rencanamu luar biasa, rencanamu sempurna Tuhan, dan bukan hanya kayu salib saja, itu pun sudah luar biasa. Tetapi melalui kayu salib, kami melihat ada rencana yang luar biasa menjadi mitra-mitra Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa saudara untuk subscribe, like, dan share video ini dan segala konten yang ada di Facebook, YouTube, dan Instagram. Ikuti semua informasi lanjutnya. Untuk bagi yang baru saja menanggapi hari ini, silakan ke icsby.com/online dan klik pada tombol Yes I Believe. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.
kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini.